Halo, gue Sergi. Ramadan jadi momentum yang tepat bagi gue memperbaiki semua. Bersama Habib Hussein Jafar Al-Hadar, disinilah buat gue, lu, dan kita semua menggali hikmah, menghidupkan hati, menyuburkan iman, membuka pintu-pintu percerahan. Minal zulumati ila nur. Dalam gibah on the road menuju jalan terang. Salam warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih dalam perjalanan nyari-nyari ilham ya buat saya sih sebenarnya. Ya, biar tercerahkan, biar aku nggak pakai baju yang gini lagi nih, Bib. Siap. Sebenarnya enak gimana? nih ngobrolin perjalanan di perjalanan. Ngobrolin perjalanan. Jadi kita perjalanan. sebenarnya hidup itu kan safar, perjalanan. Safar. Perjalanan menuju Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dari Allah dan akhirnya akan kembali juga kepada Allah. Nah, kata Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi, kembalilah kamu sebelum Allah memaksamu kembali. Matilah kamu sebelum Allah matikan kamu. Artinya sebelum kita mati, sebelum kita diminta kembali kepada Allah dalam bentuk hilangnya nyawa kita, kembali dulu atau mati dulu, artinya matikan nafsu kita, ego kita, agar kita dekat kepada Allah. Nah, hidup ini perjalanan itu, perjalanan terus kita mendekatkan diri kepada Allah. Macam cakra kali, Bib, kalau dalam penggambaran tuh bulat gitu ya. Iya, Muter lagi gitu. Iya, terus. Jadi kita kepada Allah, kemudian hidup bersama Allah, mengambil semua keputusan atas dasar Allah, bukan atas dasar ego. Reinkarnasi? Aduh, lain lagi kalau reinkarnasi. Lah kenapa, Bib? Ya kan saya mungkin bisa berpikir kalau reinkarnasi mungkin suatu saat saya meninggal terus hidup lagi jadi superstar atau Waduh. Enggak lah, kalau dalam Islam tidak mengenal reinkarnasi. Jadi ya kalaupun kita mau melakukan aktivitas semacam reinkarnasi itu batin kita. Batin kita setiap hari dibuat lebih baik. Kata Sina Ali, seorang yang beruntung itu adalah orang yang setiap hari seolah terlahir kembali jadi lebih baik gitu. Ya itu terinspirasi sebenarnya, Bib. Soal reinkarnasi dan kehidupan setelah hidup itu terinspirasi, kan aku suka musik ya, Bib, terutama musik rock ya. Dream Theater itu kan, Spirit Scary Zone itu kan artinya bahwasanya menanyakan keberadaan setelah hidup itu kita ngapain sih, terus kita berasal dari mana sih, gitu, dan kita ngapain sih di dunia gitu loh. Sebenarnya itu pertanyaan dasar dalam akidah. Artinya seorang itu memang harus punya hubul istitla, rasa ingin tahu. Dengan mempertanyakan 3 hal itu, kita dari mana, sedang di mana, dan akan kemana. Itu kalau kita belajar punya perasaan itu baik sebenarnya untuk kita akhirnya belajar yang ujungnya ya bahwa semua ini dari Allah gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali kepada Allah, dan hidup pun harus sesuai dengan ketentuan Allah. Berarti selain manusia adalah hayawan nakatik, manusia juga adalah makhluk yang kepo, Bib. Wajib kepo. Kepo, iya, tapi jangan kepo aib orang. Makanya kepo akhirnya harusnya diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ya karena keponya itu kan banyak, Bib. Kayak misalkan aku nih ngelihat apa namanya di YouTube Habib atau di YouTube orang lain gitu. Bagus nih ya YouTube-nya nih, bagus nih kontennya nih ya. Itu sangat bermanfaat. Setelah itu kan dia mencantumkan Instagramnya, mencantumkan Facebooknya dan Twitternya. Ya, aku kepoin orang-orang itu, Bib. Ya dalam arti pengen tahu dulu nih, ini orang kenapa sih punya pemikiran sebrilian ini gitu. Terus apa sih kesehariannya dan lain-lain, itu termasuk kepo yang dibolehkan atau tidak? Iya, nggak apa-apa kepo dalam pengertian mencari inspirasi. Kemudian begitu juga sedekah. Sedekah itu nggak mesti duit. Sedekah itu bisa juga inspirasi. Dan termasuk juga ini nih, orang kan kadang ketika Ramadan tuh ngamuk-ngamuk kalau ada yang nge-share foto dia lagi sedekah. Padahal
tidak seharusnya ngamuk gitu. Karena Allah katakan dalam suratul Baqarah ayat 271, itu sedekah itu memang sebaiknya disembunyikan agar membantu kita tidak riya. Tapi di sisi lain, kalau kata Allah, kalau tidak menyembunyikan itu juga baik. Asalkan niatnya tadi menginspirasi orang lain, mendorong orang lain untuk ikutan sedekah gitu. Ya karena di ajaran selain Islam pun ya agama Nasrani ya, teman-temanku gitu kan, wah banyak aku berteman dengan orang ateis, dengan orang Nasrani. Ya karena aku senang kalau ketemu sama orang yang sama-sama fudel atau sama-sama kepo gitu. Mereka juga ajarannya ternyata memberikan tangan kanan sembunyi tangan kiri gitu. Iya. Ternyata memang bukan di Islam toh ya, Bib. Bukan di Islam aja, bahkan puasa pun bukan di Islam aja, karena ada juga, Bib. Iya, puasa itu dari zaman Nabi Nuh. Menurut riwayat itu sudah ada, karena itu di Quran kan jelas. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan puasa itu bukan hanya kepada kamu, tapi orang-orang sebelum kamu juga sudah diwajibkan. Karena itu dari puasa sebenarnya kita belajar untuk menjadi pribadi yang toleran, bahwa semua ajaran juga mengajarkan tentang kebaikan. Karena itu intinya dalam agama itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang baik. Dan bukan hanya baik kepada sesama muslim, tapi baik kepada seluruh umat manusia dan baik kepada seluruh makhluk Allah, termasuk hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Timbulnya kebaikan itu berarti atas dasar dan berlandaskan kekepoan yang dimiliki manusia. Benar. Sebagai makhluk. Gitu ya, Bib? Benar. Oke. Jadi memang kepo itu sesuatu yang paling bermanfaat dan paling bahan bakar kita ya, Bib ya. Iya. Untuk mengetahui kehausan terus tentang ilmu dan lain-lain gitu. Iya. Tapi yang nggak boleh, tadi Habib sudah bilang bahwasanya kepo yang tidak boleh adalah kepo terhadap aib orang lain. Karena Allah pun menyembunyikan aib orang lain, masa kita kepo dengan aib. Masa kita kepo? Iya. Gitu ya, Bib ya? Iya. Ya, oke. Edisi kali ini kita membahas tentang kepo, sangat tercerahkan banget. Saya juga terima kasih. Semoga teman-teman juga tercerahkan tentang kepo ini. Jadi jangan pernah ada yang berkecil hati kalau bilang kepo lu, fudul lu, dan lain-lain. Bahwasanya punya senjatanya dari Habib Hussein, bahwasanya manusia adalah makhluk yang kepo, tapi kepo yang baik, kecuali kepo yang aib orang itu dilarang. Oke? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana aku bawa handphone itu pada saat hadas besar, misalkan lagi pup, ke kamar mandi. Kamar mandi lah pokoknya. Kalau bawa handphone yang isinya Al-Quran ke kamar mandi gak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Karena pertanyaannya gini,